Kalau sudah menikah itu istri ataupun suami itu mempunyai hak masing-masing gitu loh. Hak kepada suami, istri kepada suami, suami kepada istri ya seperti itu. Gak hanya pergaulan toh gitu loh, ya kan? Pergaulan Nah, kemudian kedua tujuan pernikahan yaitu memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hidup yang biasanya wis sumpah nemen lek mulai gak ono orang sing menyambut akhirnya ben apa tujuannya menikah ini tuh apa? Untuk ketenangan hidup sing biasanya seperawat ribet orang istrinya akhirnya tenang gitu kan. Yang ketiga yaitu untuk membentengi akhlak yang biasanya yang biasanya andaikan laki-laki itu biasanya keluar malam sampai tengah wengi ketika menikah nanti itu wes beda akhlak itu akhirnya baik semua akhirnya pasti punya pikiran di aku sendiri masa aku kayak gini terus kan aku ya apa ngono kan. Nah, yang keempat yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok seperti itu? Karena ibadah setelah menikah itu berkali-kali lipat. Wow. Berarti nek apartemen karo bojo ibadah. Wah, iya. Aduh. Lima yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Yang ketiga yaitu hukum pernikahan itu ada banyak. Wajib, ada makruh, ada sunnah, ada haram dan bidah. Nah, kapan pernikahan itu dikatakan wajib? Yaitu ketika telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, finansial itu untuk melakukan pernikahan, kemudian mempunyai keinginan untuk menikah. Dan jika tidak menikah, itu dikhawatirkan melakukan zina. Nah itu hal yang wajib untuk menikah. Nah kemudian sunnah. Nah bukan pernikahan dikatakan sunnah itu ketika orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, tapi tidak dikhawatirkan dia itu untuk melakukan zina. Dia itu ya bisa. Oh tata los Sekiranya ketika dia itu meskipun nggak menikah dia itu tidak jatuh kepada kemaksiatan tersebut itu dikatakan sunnah. Kemudian yang dikatakan pernikahan itu mubah itu ketika mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Seperti orang yang impoten seperti orang yang impoten atau lanjut usia, kakek-kakek atau nenek-nenek. Mungkin beliau itu dari dulu belum pernah menikah atau kayak apa sini ya? Rondo, perawan tua ya kan. Nah, terus kemudian haram dikatakan haram itu bagi orang yang yakin bahwa dirinya itu tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Itu haram baginya ketika dia itu kurang dari semuanya, dari finansial kurang, terus dia itu tidak mampu untuk melakukan kewajiban suami istri, baru itu dikatakan haram. Next Mbak Amin. Yang keempat yaitu mahram. Semerap mahram itu apa? Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi.
biasanya itu dari mahram keturunan pernikahan atau kayak rodok kayak gitu loh. Kemudian ya apa saja yang mahram gitu loh. Orang yang menurut menurut agama Islam itu mahram, menurut syariat itu mahram, yaitu ibu dan di atasnya. Seberapa kayak nenek, raya itu di atasnya. Yang kedua yaitu anak perempuan dan anak-anak episan di bawahnya juga itu haram dinikahi. Anak perempuan punya anak perempuan lagi, punya anak perempuan lagi, punya anak perempuan lagi kayak gitu. Itu haram. Cucu-cucunya itu haram dinikahi. Saudara perempuan sekandung maupun dari ayah atau seibu, bibi baik dari ibu, saudara ibu baik yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Andaikan ayah dan ibunya itu menikah lagi dan punya anak lagi gitu. Haram. Sekali lagi. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Anak perempuan dari saudara perempuan, ibu istrinya atau ibu mertua. Dan ibu mertua itu kan ada kasus yang siapa istrinya apa? Ya kan kayak ibu mertuanya itu kayak selingkuhan. Ya kan pernah bebek. Kemudian Robibah yaitu anak tiri. Lah itu anak tiri yang dikawin dengan suami lain jika sudah bercampur dengan ibunya itu tidak boleh. Kemudian istri ayah itu tidak boleh. Bukan ibu tiri maksudnya. Oh iya, bagaimana kan? Terus yang keempat wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah. Wanita yang pernah dinikahi oleh ayah. Dengan ayah ini senang nikah. Anaknya itu tak boleh menikahi orang yang pernah dinikahi sama ayahnya. Belum. Iya kan? Terus yang kelima istri anaknya yang laki-laki, yaitu menantu. Ibu yang menyusui itu nggak boleh. Saudara ibu yang menyusui maksudnya itu rodok, yang rodok. Tahu rodok? Yang susuan dan saudara-saudara yang rodok itu. Ibu rodok. Susuan, ya. Kemudian saudara perempuan yang punya hubungan susuan ini yang tadi saudaranya ibu yang punya anak yang merodok itu. Kemudian saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Mungkin itu. Kurang lebihnya itu bisa dipahami lagi nanti. Yang kelima yaitu rukun dan syarat-syarat pernikahan. Nah, syaratnya itu harus ada calon suami, calon istri, kemudian wali, 2 saksi dan ijab kabul. Itu ada 5 rukunnya pernikahan itu, rukunnya nikah itu. Ya, syarat-syarat calon suami itu bukan yang pertama yaitu bukan mahram dari si wanita yang tadi itu. Yang kedua orang yang dikendaki, orang sing dipengeni gitu kan, orang yang Berarti kalau ditinggalkan haram tapi ini. Loh ya enggak. Orang kadang ya dia itu belum seneng awalnya, nanti kalau ketika menikah dia akhirnya seneng dewe kan. Yang ketiga yaitu muayyan atau beridentitas jelas. Maksudnya itu bebet, bibit, bobotnya itu tahu gitu loh. Enggak ura-ura karena kayak gitu. Ada yang jelas sih. Orangnya enggak jelas. Anak sopo enggak ngerti. Yaitu calon yang kedua yaitu calon istri. Syaratnya yaitu bukan mahram dari si laki-laki. Yang kedua terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah. Terus atau berstatus sebagai istri orang lain tidak boleh. Kalau andaikan punya istri itu harus iki wis cerai apa? Yang ketiga yaitu wali. Nah,
Iya, dari perempuan berat. Kemudian kalau andaikan nggak ada, diwakili, bisa diwakili kepada orang lain gitu kan. Atau lengkap ya dengan KUA itu kan nanti bisa itu diwakili. Oke, mungkin itu. Dan gimana? Jadi yang kelima yaitu ijab kabul. Oh enggak, saksi rek, dua saksi. Yang keempat yaitu kedua saksi. Besok kedua saksi. Yang kelima yaitu ijab kabul. Nah itu intinya itu di situ. Yaitu harus ada akad. Nah ini pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia UUD nomor 1 tahun 1974 ini sudah ada undang-undangnya. Di dalam negara Indonesia ini, Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk itu harus mendapatkan legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi atau punya KTP itu ya. Seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Di dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang undang-undang. Itu nanti dibaca sendiri ya. Undang-undang. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu pegawai pencatat nikah itu mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diatur oleh UUD itu tadi. Bahkan sampai dilarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang. Nah sekarang itu kan ada peraturannya kayak nikah itu harus 20 ke atas ya kan. Sekarang kalau andaikan mau nikah itu umur 18 atau umur 19 itu harus sidang dulu. Next. Ya harus disidang. Next. Green. Nah kemudian ini adalah hak kewajiban suami dan istri. Yang pertama yaitu kewajiban bersama suami dan istri, yaitu sebagai berikut: memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kemudian berbuat baik terhadap mertua, ipar dan kerabat lainnya baik dari suami atau istri. Loh, tapi lebih penting itu berbuat baik kepada suami dan istri. Bu, kasusnya Ricis gimana Bu? Yaitu setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhan dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai dan harmoni. Kalau nggak selingkuh-selingkuh, aku nanti lagi. Yang kedua yaitu kewajiban suami terhadap istri, yaitu menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga baik dari lahir ataupun batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Ya kan harus pemimpin ya itu kan. Terus memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri yang layak dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Oleh istrinya itu kayak digobur. Kemudian menderita ya kan, bergaul dengan istri secara makruf. Lah harus ada doa-doanya, kalau langsung semuanya itu ada aturannya. Yang ketiga yaitu masing-masing anggota keluarga, terutama istri dan suami itu bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Kalau andaikan suami itu ya apa fungsinya itu ngapain, kerja atau apa gitu. Sebenarnya pekerjaan istri yang layak cuci suami itu suami. Karena pada dasarnya tugas istri itu hanya apa? Mengayomi suami di kasur. Menyusui. Ya wis iku tak lore tok aja nih. Menyusui dibayarkan.
Islam tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang B yaitu selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Awalnya orang ujuk-ujuk suaminya keluar dari rumah pas kerja, orang istrinya membawa laki-laki ke dalam rumah itu tidak boleh. Oke. Kemudian menjaga kehormatan diri dan rumah tangga adalah bila mana suami tidak ada di rumah, istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami karena istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Benar sekali. Apalagi ada pengalaman ya. Kemudian bersyukur atas nafkah yang diterima dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau andaikan istri itu dilarang untuk menuntut, kok sak ini sih mas ini, nggak boleh kayak gitu, gitu sini. Lima ewu sih Siapa mas. yang ini kayak gimana sampai niku? Kalau saya siapa ya teman-teman kerja boleh bisa apa mencari nafkah. Ada itu kewajibannya. Iya makanya lah, makanya ketika andaikan suami istri dikasih 1 second deh, kayak menit itu tok. Apa yuk? Ya mas mas, dora skincare tuh ngene. Kamu kayak gitu ya. Membantu suami dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Itu membantu suami. Terus next. Hikmah pernikahan. Nah, apa hikmah dalam pernikahan itu? Banyak sebenarnya hikmahnya itu. Makanya banyak yang bilang, apa ya nikah itu loh. Senang. Si saya senang banget ya. Nikah disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul seperti dalam uraian di atas yang tadi saya jelaskan itu mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, diantaranya yaitu terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan, bukan dari hasil zina yang anak bilang tadi. Yang ketiga yaitu terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Nah ini. Allah yang keempat yaitu terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Menjaga? Iya, menjaga. Anak itu bukan tugas istri saja ya, itu tugas suami kan. Salah kaprah, orang-orang itu salah kaprah. Tugas anak itu ya bisa menjadi bojone, menjadi sing wedok kan gak kayak gitu. Perfect. Terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Terus next, habis. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada pertanyaan dari boleh? Tanya Bu. Bu, kalau takut berbuat zina apakah boleh mengikuti madhab Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri Bu? Yang mana itu? Nah, madhab yang ke-11. Boleh nikah. Boleh menikah. Apakah boleh ditambah wali dan saksi? Terus. Tentang rodo. Ya kan biasanya kan kita punya anak seperti kan desa-desa yang biasanya ngomong dulu ya kan orang anak-anaknya nangis terus namanya ngomong anak tersebut disusui sama yang ngomongnya tadi yang itu tanpa sepengetahuan perempuan ibunya, terus yang menyusui itu juga tidak paham kan produk itu berapa kali makan? 7 kali sedotan kan? Nah itu bagaimana? Kalau bagaimana? Ya terus. Aku ya. Bu, bagaimana jika ada seseorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah makan dari segi finansial, jasmani dan
dah. 2 menit lagi. Tidak mau lagi bukan soal. Gini, saya kasih tahu. Kalau andaikan ya, hal itu menurut kalian, menurut keluarga dan sama-sama keluarga itu bukan apa ya? Bukan suami istri, bukan rodo. Kalau andaikan seyakinnya dia bukan rodo, atau dia tidak tahu ya, itu hubungannya dengan Allah itu Allah aja. Kalau bisa ada sebuah orang kan dari jatuhnya zina. Kalau andaikan itu tidak tahu konteksnya, tidak tahu gitu. Ya,